Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Ijen Timur. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa sama-sama di sini, bukan untuk menggurui atau bukan juga untuk mengajari, tetapi di sini saya hanya untuk berbagi praktik baik yang saya dapatkan di CGP. Kemudian juga mungkin kita bisa sharing juga Bapak Ibu ya, sama-sama berbagi pengalaman mungkin yang sehari-hari kita kerjakan dan kita temukan di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif di sekolah kita ini. Bagaimana bentuknya, bagaimana pengerjaannya, dan bagaimana prosesnya. Tapi sebelum saya memberikan materi, saya ingin sebelumnya, karena ini waktunya sudah siang, jadi saya ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu, ya, agar mungkin Bapak Ibunya tidak ngantuk, karena ini waktu sudah siang, mungkin biar otaknya agak pikir-pikir, gitu ya. Jangan sampai ngantuk Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan ke depan, ice breakingnya itu clue-nya. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Oke, itu clue-nya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Saya tanya, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Clue-nya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini berapa? Berapa? Ini satu ya, Pak Lugi. Jangan senyum-senyum Pak Lugi. Ini berapa? Satu. Yang ini berapa? Dua. Kalau yang ini berapa? Tiga. Betul. Yang saya ingin tanyakan, ini berapa? Ini berapa? Ya. Ini saya ulangi. Ini berapa? Kalau yang ini berapa? Yang ini berapa? Oke. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Kalau misalnya saya tanya, kalau yang ini berapa? Salah. Kalau yang ini tiga, bukan satu. Belum sampai. Lagi. Ini berapa? Satu, betul. Yang ini berapa? Dua. Kalau yang ini berapa? Tiga, betul. Ini berapa? Satu. Lalu ding dia. Ini berapa? Kalau yang ini berapa? Tiga. Karena apa? Tadi cluenya saya sudah mengatakan ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ketika saya menyebutkan kalau yang ini berapa, jawabannya tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut, yang ingin saya sampaikan di sini yaitu tentang budaya positif. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun pembelajaran budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon lawan dari teori kontrol. Kemudian dengan kelas dan pembedaan. Tiga, posisi kontrol. Yang keempat, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian 5, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir materinya segitiga restitusi, di mana semuanya ini adalah proses untuk menuju budaya positif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma budaya positif.
Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang sering terjadi mungkin pada saat ini mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang masih memakainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga tentang kontrol yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetapi di sini kita bicara tentang guru dan murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Pada saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan kesalahan, ada yang anak-anak juga tidak melakukan kesalahan. Jadi semua perbuatan, semua perilaku yang dilakukannya itu memiliki tujuan. Ya, jadi sebenarnya kita guru ini tidak bisa sepenuhnya, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tugas kita ini diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu, ya, dimana kita petani ini diberi benih, ya. Benih ini walaupun benihnya bagus ataupun tidak bagus, bagaimana kita seorang petani ini bisa merawatnya, ya. Jikalau memang walaupun benih itu tidak bagus, akan tetapi jikalau ditanamkan, dipupuk di tanah yang bagus, diberi pupuk yang bagus, maka tanaman itu juga akan tumbuh dengan bagus, ya. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi kita guru di sini dituntut untuk menuntut, gitu ya, bukan hanya mengajarkan. Bagaimana menuntut murid kita yang memiliki berbagai macam potensi, minat dari berbagai macam kalangan keluarga yang beragam juga, gitu ya. Bagaimana kita sebagai guru di sini untuk menuntut mereka untuk menuju kesuksesan mereka masing-masing. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi apa yang dilakukan oleh murid kita itu tidak ada yang berasal dari dalam diri mereka. Takut dengan guru, mungkin dengan ibu tata, karena murid untuk yang profil Pancasila. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mungkin termasuk juga saya sering juga melakukan kesalahan untuk menjadi saya memposisikan diri saya sebagai guru ini membuat rasa bersalah untuk anak-anak. Saya contohkan misal, gara-gara kau ini misalnya ribut terus di dalam kelas ini ya, kelas ini lagi tidak nyaman, siswa di kelas ini jadi tidak konsentrasi belajar. Pada saat itu kita sudah menjadi guru yang membuat posisi kita sebagai guru itu adalah membuat rasa bersalah, ya Bapak Ibu ya. Dan dipastikan bahwa itu
kontrol itu bisa pada identitas gagal, ya. Kan yang kedua, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mungkin dia terngiang dengan omongan kita, Bapak Ibu, ya. Saya ini nakal, karena saya di kelas ini ribut, jadi anak-anak di kelas ini tidak bisa belajar dengan baik, gitu ya. Ketika anak selalu kita bilang nakal, mungkin ada padahal bisa anak atau anak itu selalu harusnya kita anak ini ada apa, gitu. Tapi dengan nyata di bawah setiap perilaku anak memiliki tujuan, gitu ya. Mau bagus ataupun tidak bagus itu ada tujuannya, dan itu yang harus kita gali, ya. Kemudian di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia, Bapak Ibu. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada kenyataannya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya, tidak semua kebutuhan kita sama. Begitu juga dengan murid kita. Banyak murid kita ada 100 lebih di sini dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan tidak bisa memaksa dan mengontrol sesuatu kehendak anak ini. Menurut Ki Haji Dewantara memiliki mungkin yang berbeda, bakat yang berbeda, minat yang berbeda, gitu kan? Dan rumahan dan bisa anak ini, ya, yang tidak bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, ya. Bagaimana bahwa kita, ibu bapak dan ibu guru di sekolah ini dituntut untuk bisa menanamkan karakter, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya kita membuat peraturan, bagaimana aturan itu nanti akan tertanam dalam dirinya sehingga itu akan menjadi karakter yang tertanam dalam diri anak didik kita. Kemudian arti disiplin dan 3, motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang orang lain untuk mendapatkan kecenderungan umum. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Sebelum saya lanjut, kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Menurut apa yang sudah kita lakukan di sekolah, disiplin itu apa, Bapak Ibu? Apa? Mentaati aturan, tata tertib yang kita tahu seperti itu. Bahkan di balik semua disiplin itu ada yang namanya hukuman. Ketika anak tidak mematuhi aturan yang kita sebutkan, maka anak akan mendapatkan hukuman. Benar, Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Sekarang kita lihat apa yang terlintas di pikiran Anda. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak sama sekali digunakan. Makanya sekarang tidak boleh ada guru yang menghukum.
tapi nanti kita akan belajar bagaimana menghindari hukuman. Akan tetapi anak juga mentaati kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Banyak sekali anak didik kita yang tidak nyaman dengan kata disiplin. Ya, mungkin apa ketidaktahuan mereka, atau mungkin kenakalan mereka, atau apalah itu apa yang mereka cari di sekolah, atau kenapa mereka selalu membangkang aturan. Kita juga belum menggali gitu Bapak Ibu ya. Padahal sudah kita pakai sepatu nak. Padahal kan sudah jelas kenapa disuruh pakai sepatu, untuk biar keselamatan kakinya sendiri. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu motivasi perilaku yang muncul dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Gitu ya. Misal dia tidak mengerjakan PR matematika, gitu kan? Dia tidak sadar kenapa harus mengerjakan matematika. Ketika dia memiliki motivasi yang ini, dia akan bertanya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Tara kalau saya tidak mengerjakan PR ini? Apakah saya akan disuruh membersihkan kamar mandi? Apakah saya disuruh keluar? Itu hal-hal yang akan timbul dalam pikiran anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Walaupun mereka membuat, mungkin dia hanya untuk menghindari hukuman saja. Ya, dia tidak menyadari kenapa harus mengerjakan PR, kenapa harus menyelesaikan tugas. Gitu kan? Di benak mereka itu hanya dari ya, itu sudah berpengaruh pada mereka secara fisik. Mendapatkan imbalan satu motivasi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman dan keamanan. Dari orang lain, orang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi dia bertanya, kalau misalnya saya tidak melakukan, apa yang akan saya dapat ketika saya melakukan tindakan ini? Jadi anak-anak ini ketika dia mendapatkan imbalan terus-menerus, maka dalam diri mereka itu tidak tertanam dalam dirinya ya Bapak Ibu. Bukan prestasi yang dimunculkan dalam dirinya, gitu ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam diri dan kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Ya, yang ketiga, ini yang paling bagus Bapak Ibu. Kalau tadi menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka ketika ini bisa diwujudkan oleh anak-anak, maka dipastikan karakter itu sudah tertanam dalam diri mereka. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau yang dua motivasi tadi itu berasal dari luar diri mereka, ya. Kalau yang ini, yang ketiga ini bisa bersifat internal diri. Jadi ketika misalnya
Kenapa ada aturan untuk memakai sepatu di sekolah? Mereka sudah menyadari, oh saya mau pakai. Karena apa? Bapak Ibu itu sudah baik tujuannya untuk supaya keselamatan saya sendiri, supaya kaki saya mungkin tidak keinjak sama aku mungkin kan, atau dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosar 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Sebelum saya melanjutkan ini, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, menurut pandangan Bapak Ibu, antara keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau berbeda? Wilmy, antara peraturan dan keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Beda. Kalau satu-satu, kalau misalnya kita bicara tentang kalau peraturan yang harus disepakati oleh warga kelas. Kalau keyakinan itu masih ada hubungan ke sana tadi, namun bagaimana menciptakan suasana kesepakatan tadi supaya tercapai yang diharapkan. Oke. Ada yang lain? Kalau saya Ya. peraturan itu lebih dibuat oleh sepihak, tapi dipatuhi oleh sepihak juga. Nah, misalnya kita kan di dalam kelas yang buat peraturan misalnya wali kelas. Ya. Jadi yang harus mematuhinya itu kan siswa. Tapi kalau keyakinan kita buat bersama-sama, tapi tujuannya ini patuhi bersama-sama. Oke. Jadi ya, kalau perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu dibuat oleh sepihak, kita sebagai guru selama ini mungkin saya tidak bisa, saya sendiri, saya membuat peraturan sendiri nih. Kalau pelajaran saya kamu tidak boleh keluar, itu aturan Bapak Ibu. Kalau pada saat pelajaran saya yang tidak bisa bernyanyi, silakan keluar, itu peraturan. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang keyakinan, maka keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, disepakati secara bersama, dan didiskusikan terlebih dahulu. Ditanya dengan anak-anak, apa yang mau kita yakini di dalam kelas, apa yang harus kita sepakati. Jadi kita harus dulu menjadi sebuah keyakinan. Ya, dengan kata-kata pun juga tidak boleh ada tidak boleh keluar kelas, itu tidak boleh. Berarti kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman. Mungkin misalnya tidak boleh kelas kotor, itu aturan. Ketika dia sudah menjadi sebuah kesepakatan atau menjadi juga keyakinan, maka kata-katanya juga berbeda Bapak Ibu. Menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak ada kata larangan di situ. Ya. Jadi misalnya tidak boleh membuli, harus dibedakan, harus diganti juga berkata sopan. Itu kalau kita berbicara tentang peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kelas saja? Keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif, mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Kita lihat keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian dengan membuat kesepakatan dengan cara berdiskusi di kelas bersama murid. Jadi sebelum membuat kesepakatan harus didiskusikan dulu, yang menentukan juga murid.
bukan bapak ibu guru. Ya, jadi dia disuruh membayangkan bagaimana dia membayangkan suasana kelas yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, bisa dengan kata-kata, bisa dengan fisik, Bapak Ibu ya. Dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka yang membuat sendiri, mereka yang mematuhi sendiri, bukan kita. Ya. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Menurut Alvin Cohn, yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dari penghargaan kalau bisa dihindari Bapak Ibu ya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek ya. Jadi dia melakukan itu, kalaupun seandainya memang dia mencapai itu, maka hal yang dia dapatkan itu hanya dalam jangka waktu pendek, tidak akan bisa dipakainya untuk di kemudian hari, Bapak Ibu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik apa yang kita lakukan karena kita hanya berfokus pada penghargaan tadi. Nah, yang selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya. Besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, Bapak Ibu, dan menciptakan kecemasan. Percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ketika itu terus-menerus dilakukan, maka bisa besar kemungkinan ada anak-anak yang merasa akan tidak bersemangat lagi belajar pada pembelajaran Bapak Ibu. Misal Ibu kata, pembelajaran matematika, ada anak yang pintar sekali matematika dan ada anak yang tidak bisa atau kurang sama sekali. Tapi Ibu Tata harus tahu potensi anak ini di bidang apa dulu. Ketika Ibu Tata mengetahui itu, maka Ibu Tata tidak akan seenaknya menjudge anak ini tidak bisa apa-apa, gitu kan? Jadi walaupun dia tidak bisa apa-apa, mungkin di pelajarannya Pak Riwen dia belajar Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'annya luar biasa. Jadi anak ini juga pintar, loh. Jadi tidak semata-mata pintar matematika. Jadi guru PAI, guru bahasa Indonesia, jangan hanya mengagung-agungkan anak-anak yang hanya pintar di bidangnya. Dia harus juga memberikan pujian secara rata. Oh, tidak apa-apa walaupun, tapi kan kamu kan pintar nyanyi, nak. Oh, tidak apa-apa walaupun nilai IPS kamu bagus, tetapi pada saat pembelajaran olahraga kamu bagus sekali, nak. Jadi ketika itu terjadi, maka tidak akan ada anak di dalam kelas itu merasa minder, Bapak Ibu, karena dia memiliki potensinya masing-masing, dan itu real terjadi. 32 anak, 32 potensi, 32 minat dan bakat yang berbeda-beda, yang kita guru harus tahu dan harus bisa menuntun dan membimbing potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini. Ya, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kita lanjut saja. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kata kita, gitu kan, kalau anak-anak itu berprestasi ya harus
diapresiasi, harus dikasih pujian mungkin setinggi-tingginya gitu. Tetapi iya kalau yang 1, 2, 3 Bapak Ibu, atau yang 1. Tetapi kalau yang tidak, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ketika dia di kelas 1 mendapatkan juara 1, terus ketika di kelas 2 dia mendapatkan juara 2, ada kemungkinan dia sangat kecil hati Bapak Ibu. Ada apa? Gitu kan? Mungkin apa saya ini kurang pintar? Nah ini yang tidak diinginkan. Jangan sampai mereka merasa bersalah, gitu ya. Kemudian penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Sudah mengendalikan. Tanya saja dengan Bapak Ibu sendiri, suka atau tidak dikendalikan oleh orang lain, gitu ya. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan dilihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan banyak Bapak Ibu. Karena kita ngajari anak-anak itu lebih baik sedikit-sedikit dulu. Keyakinan yang kita ingin terapkan di kelas itu jangan terlalu banyak dulu, ya. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah menjawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur pri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bicara tentang diri kita dan murid Bapak Ibu ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Mungkin dari kita di sini mungkin bisa lah untuk kita praktekkan di dalam kelas besok-besoknya Bapak Ibu. Ketika anak ini melakukan perilaku yang tidak menyenangkan bagi kita, cobalah untuk digali. Kebutuhan dasar mana yang ingin dia capai? Apakah dia ini apa kebutuhannya ini bertahan hidup? Atau dia ini kurang kasih sayang? Atau dia ini cuma pengen diakui Bapak Ibu, oh saya ini hebat loh Bu, saya ini bisa, saya ini kuat Bapak Ibu misalnya. Kebebasan. Mungkin dia pengen bebas, ya. Kemudian kesenangan, misalnya ngapur kabar itu kan saya batu, misalnya kan. Jadi dia memang ya misalnya. Berarti itu sudah untuk kebutuhan dasar dia pengen senang. Itu kebutuhan yang ingin dia penuhi dalam diri dia, Bapak Ibu. Nah tugas kita menuntunnya. Kalau memang itu tidak baik ya kita tegur, gitu kan? Jangan langsung dimarah, jangan langsung dipukul. Atau langsung dihujat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Maka mungkin anak-anak itu akan berontak, mungkin melawan, jawab, atau mungkin ada yang ibaratnya itu tidak suka, mungkin ada dendam dalam diri dia gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dasar apa yang ingin dia capai. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang biasa kita pakai. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Mungkin di sini yang kurang tepat untuk kita pakai itu yang pertama dan kedua menurut saya Bapak Ibu. Menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Mungkin ketika posisi kontrol kita di kelas itu sebagai teman, mungkin dia mau mendengarkan. Ketika kita sebagai pemantau, mungkin dia mau mendengarkan. Dan ketika posisi kita menjadi seorang manajer atau pemimpin pembelajaran, mungkin juga dia akan mendengarkan kita Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali mereka dengan cara yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Melalui restitusi, ketika murid melakukan kesalahan, maka guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan menempatkan kembali harga dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, kemudian merupakan suatu tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Murid belajar mengambil makna dari setiap kesalahan dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ketika Bapak Ibu melihat seorang anak misalnya melakukan kesalahan, kita ambil contoh misalnya melakukan PR, tidak mengerjakan PR gitu ya. Masih umur yang sudah tidak mengerjakan tanya dulu apa dulu kesempatan besok jangan ya. Kalau misalnya Bu semalam itu saya lupa Bu karena saya terlalu malam ketika saya main HP jadi saya lupa ya, mungkin Bapak ini menguatkan jangan malam-malam ya main HP. Nah gitu, mungkin restitusi lebih ke sana Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana orang lain dan nyaman, namun dari orang lagi restitusi yang pertama restitusi untuk fokus jadi restitusi ini bagaimana guru ini memanggil anak tersebut apabila mereka melakukan kesalahan, bagaimana dari kesalahan yang mereka kira-kira solusi ke depannya agar tawarkan juga mereka ya. Jadi yang saja mudah-mudahan walaupun sedikit atau sedikit banyaknya bisa kita terapkan di sekolah dan bisa dipraktekkan dari hal yang paling kecil yaitu di dalam